mengobrak-ngabrik pasar kelihatan kerjanya. Polhut mana? Polhut kita ada di hutan, kita menjaga. Kok nggak menghargai? Tapi itu tugas mulia. Ingatlah, satu saat kita akan mendapatkan penghargaan yang mulia. Kenapa saya katakan Polhut? Karena dulu pada zaman kami KPH itu seluruhnya kita pegang. KPH dan KKPH dulu beda dengan sekarang. Kalau sekarang KKPH-nya pengelolaan. Kalau dulu KKPH itu kesatuan pemangkuan hutan. KPH itu kepala bagian kesatuan pemangkuan hutan. Jadi kita betul-betul menguasai wilayah hutan itu. Kadang-kadang saya waktu pertama kali gaji saya waktu itu 12.000 rupiah tahun 64, golongan D2 atau 2A. Tapi memasukkan cukai yang saya masukkan dari mulai rotan, kulit kodok, kulit buaya, kulit ular, kayu, getah dan lain sebagainya, itu setiap bulan 3 juta. Saya memasukkan uang 3 juta kepada pemerintah. Itulah satu gambaran. Tapi walaupun begitu, kadang-kadang kita yang namanya KRPH, yang namanya polisi hutan, hanya waktu kebakaran hutan lah kita disalahkan. Tetapi itulah masalahnya, saya bilang kita sebagai rimbawan harus betul-betul. Memang kita ditugaskan untuk menjaga dan melestarikan hutan. Jiwa kita berbeda dengan perkebunan, kita berbeda dengan industri. Tetapi kita mempunyai tugas mulia untuk anak cucu kita dan umat manusia di masa yang akan datang. Jadi sekali lagi saya hanya apapun keadaan kebijakan pemerintah tentang hutan dan kehutanan kita saat ini, apa yang harus kita lakukan adalah tetap mempunyai semangat dan dedikasi tinggi untuk menjaga dan melestarikan hutan kita sekuat kemampuan kita. Karena kita tidak pernah berlawanan sebetulnya dengan pemerintah. Kita juga mempunyai program bahwa kita ingin memanfaatkan hutan kita semaksimal mungkin untuk kesejahteraan masyarakat, tetapi tidak mengabaikan asas kelestariannya. Jadi di dalam sistem penebangannya, di dalam sistem pemungutan hasilnya, kita tetap berpegang kepada asas kelestarian. Yang merusak kita ini adalah, yaitulah penebangan liar, dan lain sebagainya. Semua kawan-kawan himbauan ini, saya cuma merasa bangga sekali. Saya dapat bertemu di sini dengan begitu banyak himbauan. Nah, di sini kami ingin berbagi juga dari Pak Adi masalah dukungan keluarga. Ya, betul. Karena lama ini dari Banten, terus sampai finishnya ke Banten lagi. Nah, tentu meninggalkan cucu, anak, Betul. istri, nah, terutama dukungan dari istri. Ya, kawan-kawan semua adalah mendapatkan izin dari keluarga. Jadi di dalam masalah persiapan biaya, persiapan latihan saya untuk keliling itu, sebetulnya dari tahap pertama saya itu sebetulnya bukan mau keliling Indonesia. Saya tahun 2008 itu akan melakukan perjalanan keliling benua Australia. Tetapi ditegur oleh anak-anak. Padahal saya sudah siap berangkat. Papa ini kenapa kok belum keliling Indonesia, keliling ke Australia dulu? Nah, kemudian ketika kami reuni alumni SKMA yang angkatan saya yang ke-50, baru saya terpikir memang saya harus melakukan dulu perjalanan keliling Indonesia. Jadi yang terberat memang izin dari keluarga. Karena pada saat saya start, umur saya 71 tahun. Tetapi terus terang saja, istri dan anak-anak saya mengizinkan. Sebagian besar dari 8 orang itu, anak 7 dan istri dan 1 yang masih ada semua. Ini mereka berunding, izinkan atau tidak. Sebab udah 71 tahun akan naik sepeda sendirian. Ya. Dan yang menjadi jaminan saya pada waktu itu hanya 50 orang alumni SKMA antara Banten dan Denpasar. 35 tamatan 64 dan 15 tamatan 66 sampai 69. Itu yang akan saya kunjungi. Ada 50 orang di 124 kota dan kabupaten pada waktu itu. Nah,
Tapi ternyata akhirnya istri dan anak-anak saya mengizinkan. 5 orang setuju saya berangkat, yang 3 orang masih ragu. Tapi akhirnya saya diizinkan berangkat. Saya ini Andik, atau nama lengkapnya Raden Andik Jaya Prawira, atau lebih akrab dipanggil Andik SKM 64. Saya adalah lulusan SKM Bogor tahun 64 dan pensiunan dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam perjalanan ini saya sebagai duta lingkungan perwira rimba, saya datang sedang melakukan perjalanan bersepeda keliling Indonesia mulai dari Banten, kota kelahiran saya, di mana saya lahir di Banten pada tanggal 4 Agustus tahun 43. Saya sudah melakukan perjalanan dari Jawa, Bali, NTB, NTT, Maluku, Papua, Sulawesi, Kalimantan, dan Sumatera sudah dimulai dari kilometer 0 pada tanggal 16 Desember 2016 yang lalu. Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci ini merupakan provinsi yang ke-31 dan kota kabupaten yang ke-395 yang saya kunjungi. Saya masih sedang akan melakukan perjalanan 3 provinsi lagi, yaitu Sumatera Selatan, Babel, dan Lampung untuk kembali ke Banten. Misi yang saya lakukan adalah kampanye dalam rangka melestarikan dan menjaga hutan di Indonesia ini. Karena hutan di Indonesia ini merupakan warisan untuk anak cucu, dan juga hutan di Indonesia ini merupakan salah satu dari paru-paru dunia yang sangat penting untuk kehidupan yang lebih baik umat manusia sekarang maupun di masa yang akan datang. Ternyata di Kerinci ini hutannya jauh sangat luas sekali dari kawasan kabupaten yang ada. Ternyata di sini 51% dari hutan di sini inilah yang akan merupakan suatu tugas yang berat bagi para petugas kehutanan yang ada di sini. Dengan demikian mereka memerlukan suatu bahan dan lain sebagainya yang lebih besar daripada daerah-daerah yang lainnya, terutama aparatnya maupun anggaran dan lain sebagainya. Dan hal ini kami lihat semangat para rimbawan di Kabupaten Kerinci masih tetap besar, walaupun situasi dan kondisi keadaan kelembagaan kehutanan pada saat ini masih belum menentu. Harapan kita di kemudian hari, biarlah para rimbawan yang di sini tetap mempunyai semangat untuk meningkatkan jiwa korsanya sebagai rimbawan dan meningkatkan kinerjanya di dalam menjaga dan melestarikan hutan kita. Target terakhir yang sedang saya lakukan adalah sesudah menyelesaikan 3 provinsi lagi, yaitu Sumatera Selatan, Babel, dan Lampung, kembali ke Banten. Saya akan menerbitkan buku, dan di samping itu juga saya akan menemui Ketua DPR, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, begitu juga Presiden dan Wakil Presiden untuk menyampaikan situasi dan keadaan eksistensi daripada rimbawan yang ada di seluruh Indonesia.